Terima kasih, Kak Cita. Oke, selamat malam, teman-teman semuanya. Hari ini, sebelum aku mulai sharing, hari ini ada dua disclaimer ya, untuk sharing kita hari ini. Disclaimer yang pertama, itu aku minta maaf kalau di tengah jalan nanti ada potensi tiba-tiba putus ya, karena benar-benar penyakit dari awal home ya. Ini benar-benar kalau kata Paulus sih duri dalam daging ini, benar-benar nggak sembuh-sembuh ini namanya wifi ini. Udah itu. Jadi Jadi mohon maaf ya kalau tiba-tiba di tengah jalan suaranya nggak jelas atau tiba-tiba hilang langsung chat aja. Atau kalau aku tiba-tiba hilang berarti perannya host ya, berarti Niko sama Tirsa lanjutin ya. Sambil aku balik lagi. Udah itu disclaimer pertama. Lalu disclaimer kedua, sharing hari ini tuh berat ya, sangat 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 berat. Ya. Bukan berat untuk dipahami, tenang kita nggak bahas doktrin hari ini. Bukan berat untuk dipahami, tapi sangat berat untuk dilakukan. Ya, bahkan ya seringkali aku sering ngomong gini tiap sharing sih, yang ngomong sendiri juga belum bisa melakukan dengan sempurna gitu ya. Jadi hari ini kita diskusi dan saling sharing bersama ya. Hari ini sharingnya berat untuk dilakukan. Bahkan aku sendiri pun pas bikin materi susah juga ya untuk diaplikasikan gitu ya. Nah, bulan ini kita akan membahas satu tema itu namanya grow ya. Grow itu kita diharapkan kita bisa bertumbuh di banyak aspek dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar dari Koabet, kita harus bertumbuh dalam pengharapan, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam ekspektasi kita, dalam memandang hidup. Nah, hari ini kita membahas grow in love ya. Jadi pertumbuhan kita di dalam kasih. Utamanya kasih kita terhadap sesama. Ini biaya full screen nih. Oke, sebelum untuk mengawali sharing kita hari ini, kita baca dulu ayat yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Ini karena pembicara jadi bebas nunjuk ya. Minta tolong host untuk menunjuk dua orang ya untuk baca ya. Silakan host ditunjuk. Oke, Kak Esther mungkin boleh bantu Oke. Kak Esther sama siapa? Kak Esther dan Felin boleh? Kak Esther, oke. Kak Esther minta tolong, Velin dulu aja deh. Velin minta tolong Halo, baca ayat 1 sampai 3. Kak Esther minta tolong baca ayat 4 sampai 8. Pasal berapa oke. tadi? Tiga Sat, belas. oh, Kak oke. Velin dulu. Kok Kak? Ya apa sih Kak sih? Velin Iya, dulu, satu satu, Korintus 13. satu oke, sampai 3. satu, oke. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Oke, dilanjut Kak Esther. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Oke, itu ya ayat yang jadi pokok bahasan kita. Nah, aku hari ini ingin buka sharing kita dengan satu penggambaran. Ini apa? Makanan apa, guys? Nasi Bukan mie goreng. gacoan ya. Nasi Nasi goreng. goreng. Betul. Ini adalah sebuah nasi goreng. Nah, ini aku pengen tanya ke teman-teman. Apa yang akan terjadi pada nasi goreng ini kalau kita hilangkan semua sayur-sayurannya? Ini kan ada sayurnya banyak kan? Kita hilangkan semua sayur-sayurannya.
nasi sayurannya kita ilangin, timunnya kita ilangin, tomatnya kita ilangin. Apa yang akan terjadi konsekuensinya? Tidak lebih murah. Sehat. Tidak Tetap nasi sehat. goreng tapi lebih murah. Betul kata Oli. Jadi nggak sehat tuh. Nasi gorengnya jadi nggak sehat. Kayak kalau kita hilangkan timunnya, kalau kita hilangkan tomatnya, jadi kurang sehat. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau kita sekarang kita nggak jadi hilangin nih sayurnya lengkap, nasi gorengnya, tapi telur sama kerupuknya kita ilangin. Nah, apa yang terjadi? Kalau aku sih nggak mau makan sih nasi goreng itu. Jadi nggak spesial. Nggak spesial, bener. Kalau kalau telurnya sama kerupuknya nggak ada, cuma ada sayur timun doang, aku sih nggak mau makan sih. Itu kurang bergizi ya. Maksudnya kurang enak sih maksudku ya kan. Itu kurang kurang nikmat gitu. Tapi sekarang pertanyaan ketiga. Apa yang terjadi pada nasi goreng ini kalau kita pakai telur yang paling enak, kerupuk yang paling enak, sayuran yang paling bergizi, tapi nggak pakai nasi, guys? Apa yang akan terjadi pada nasi goreng ini? Ya, bukan nasi goreng namanya, Ya, udah bukan nasi nasi. goreng namanya ya, bener kan? Nah, gitu. Iya. Ya. Jadi kalau kita nasi goreng ya, sebuah nasi goreng itu tanpa ketimun dia itu menjadi kurang sehat. Tanpa telur, tanpa kerupuk dia mungkin akan menjadi kurang nikmat atau menjadi kurang lengkap. Tetapi tanpa nasi, nasi goreng ini tidak layak disebut nasi goreng sama sekali. Tapi hari ini kita tidak berbicara tentang nasi goreng, ya. Hari ini kita berbicara tentang kasih. Kasih itu seperti nasi dalam nasi goreng. Di sini di ayat awal yang sudah kita baca, tanpa pengetahuan doktrin, ya, seorang Kristen itu mungkin bisa aja tersesat. Tanpa penyembahan, ia mungkin bisa kehilangan keintiman. Tetapi tanpa kasih, ia tak layak disebut Kristen sama sekali. Jadi di sini aku ingin menekankan seberapa penting mengasihi, seberapa penting kasih di dalam kehidupan kekristenan kita. Kan seringkali orang Kristen itu kan ada dua jenis ya. Jenis pertama itu yang si 1 Korintus 13 di ayat-ayat awalnya itu dia memiliki karunia untuk mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Artinya orang ini tuh pengetahuan doktrinnya itu luar biasa. Pemahaman Alkitabnya itu luar biasa. Ada tipe kedua juga, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, ini orang ini ngeroh banget nih. Imannya sempurna buat memindahkan gunung, buat membuat mujizat-mujizat. Tetapi, teman-teman, kalau kamu tidak punya, kalau kamu punya itu semua, tapi kamu tidak punya kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Ini aku bukan berarti bilang doktrin itu kurang penting. Aku bukan berarti penyembahan itu tidak penting. Tetapi kalau kita punya doktrin yang bagus, kalau kita punya penyembahan yang bagus, tapi kita tidak mengisi hari-hari hidup kita dengan kasih, itu kita tidak layak disebut Kristen sama sekali. Itu tidak beda seperti sebuah piring yang di situ ada telur, ada kerupuk, ada sayuran, tapi nggak ada nasinya. Makanan itu tidak layak disebut nasi goreng gitu loh. Jadi di sini aku berusaha apa ya meyakinkan teman-teman bahwa kasih itu sangat penting. Bukan sangat penting lagi, tapi betul-betul yang bisa mendefinisikan kita itu bisa layak disebut anak Allah atau tidak. Adalah apakah kita memiliki kasih dalam hidup kita. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 8, di sini Tuhan juga mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi jangan klaim kita mengenal Allah hanya karena kita paham doktrin. Jangan kita klaim kita mengenal Allah hanya karena kita rajin penyembahan roh dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengoreksi diri kita harus menilai diri kita, apakah diri kita saat ini sudah memiliki kasih. Nah, ketika kita sudah paham bahwa kasih itu sangat penting dalam kehidupan Kristenan, kita langsung bertanya-tanya nih. Nah, aku ini udah punya kasih apa enggak nih? Nah, tapi seringkali kita ini berpikir seperti ini. Kita ini sudah punya kasih apa belum dalam hidup kita, yang ada dalam pikiran kita itu adalah sikap kita ini terhadap orang lain sudah manis apa belum? Kita sudah rajin memberi nggak buat orang yang membutuhkan gitu ya. Lalu kita sudah rajin menolong nggak gitu.
lalu kita ke pasangan kita romantis atau enggak gitu ya. Kita seringkali berpikir bahwa kasih ini hanya sebatas sikap-sikap manis, sikap-sikap baik yang kita berikan kepada sesama kita. Tetapi teman-teman, faktanya kasih yang seharusnya kita miliki itu harus jauh melebihi semua dari sekedar tindakan-tindakan baik yang dilakukan seperti yang dunia juga lakukan. Kita itu harus memiliki kasih yang sejati. Jadi yang kasih sejati itu bukan hanya sekedar memberi, bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar peduli. Kasih sejati itu dinamakan kasih agape. Ini mungkin mungkin teman-teman udah sering dengar ya, udah jadi nama di banyak lembaga Kristen ya. Kasih sejati itu adalah kasih agape. Kenapa kasih ini spesial? Karena kasih ini berasal dari Allah sendiri dan kualitasnya itu jauh melampaui semua bentuk kasih yang dikenal oleh dunia. Jadi kita harus memiliki kualitas kasih yang tidak dimiliki oleh dunia. Di sini Tuhan Yesus lumayan keras nih menegur murid-muridnya saat itu. Kalau kualitas kasihmu itu sama seperti kualitas kasih yang dimiliki dunia, apa bedanya kamu sama orang lain? Kualitas kasihmu itu harus melampaui kualitas orang-orang dunia. Di ayat yang lain ini nggak tercantum di sini, Tuhan Yesus juga mengatakan kualitas keagamaan kita berarti termasuk kualitas kasih kita itu harus jauh melampaui ahli-ahli Taurat, harus jauh melampaui orang-orang paling beragama sekalipun. Ya, di sini kita baca lagi di Matius 5 ayat 43 sampai 47 di bagian yang kedua. Jika kita mengasihi hanya orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan jika kamu hanya memberi salam pada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi hari ini kita harus mengenal kasihnya, kasih itu dari standar Allah. Kita nggak bicara kasih hari ini dari standar dunia. Karena kalau standar dunia, kita semua di sini bisa baik sama orang, sabar kalau 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 ditegur kita sabar, nggak balas dan sebagainya. Itu gampang, itu kasih yang dikenal oleh dunia. Tapi hari ini kita berusaha menetapkan kasih yang standarnya itu adalah Allah. Kasih yang kualitasnya tinggi, kasih yang tidak dimiliki oleh dunia. Dan ini sangat sulit untuk digapai. Standar ini sangat tinggi. Ini bukan berarti Tuhan menetapkan standar yang terlalu tinggi. Ini tuh standar yang normal yang sebetulnya harus kita miliki sebagai anak Allah. Nah, kita bahas di sini apa spesialnya terus kasih agape. Kita hari ini bahas apa sih keunggulan kasih agape dan nanti di akhir sesi kita akan melakukan activity. Jadi kita akan menilai sebetulnya sikap kasih yang kita berikan kepada sesama itu sudah sesuai dengan standarnya Tuhan atau masih B aja, masih sama seperti kasih yang dunia gitu ya. Nah, spesialnya kasih agape itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama dalam hal kesabaran, yang kedua itu pada hal soal respon pada saat disakiti, dan yang ketiga dalam hal motivasi berbuat baik, dan yang keempat dalam hal masa berlaku. Nah, supaya kita bisa lebih mendarat lagi, bisa lebih ingat lagi poin-poin yang akan kita bahas ke depan, kita baca ulang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ya. Boleh host menunjuk satu orang siapa? Devina bisa. Oke, silakan Kak Devina. Oke, bisa, Kak. Ayat berapa? 4 sampai 8. 4 sampai 8. Bentar, aku kayak bentar. Hmm. 1 Korintus 13 ayat 4 4 sampai sampai 8. 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Oke, terima kasih Kak Devina. Itu ya. Bentar belum mute nih Devina nih. Oke. Oke, yang pertama, apa spesialnya kasih agape dalam hal kesabaran? Oke. Yang pertama, kasih agape itu sabar ya. Tadi ciri utama di 1 Korintus 13 adalah kasih yang sabar. Bedanya dengan kasih dunia itu seperti ini. Kalau dunia itu mengasihi orang lain selama orang lain tersebut sesuai dengan harapan. Tetapi kalau sudah capek atau sudah kecewa, kasihnya bisa berhenti. Tetapi kasihnya Allah itu dia tetap mengasihi orang lain walaupun orang lain menyakiti, mengecewakan atau lambat berubah. Nah, kita seringkali dengar kalimat quotes seperti ini ya. Kalimat quotes di sosmed, di TikTok, di mana orang itu mengatakan bahwa sesabar-sabarnya orang itu semua ada batas sabarnya, guys. Jadi hati-hatilah kamu. Orang sabar yang sudah dikecewakan itu akan sangat berbahaya, gitu ya. Ada kalimat seperti itu yang pernah kita baca. Tapi kasihnya Kristen harusnya tidak seperti itu. Kasihnya Kristen itu kesabarannya harus tanpa batas. Sekalipun orang lain menyakiti, sekalipun orang lain mengecewakan, sekalipun orang lain lambat berubah, tetapi kita memutuskan untuk tetap mengasihi. Kasih agape itu juga tidak pemarah, gitu ya. Kalau kasih dunia, itu dia mudah marah. Jika dirinya terganggu atau tidak dihargai, dia berhak marah. Demi membela harga diri, demi membela diri, dia berhak marah. Marah itu bukan sesuatu hal yang marah karena membela diri, malah karena meluapkan emosi karena tersinggung, itu bukan sesuatu hal yang dianggap tabu di komunitas hidup di sekitar kita. Tapi kasihnya Allah seharusnya bisa mengendalikan diri. Seharusnya kita tetap bisa lembut walau kita disakiti. Selain kita tidak pemarah, kita juga bisa mengendalikan diri. Kalau kasih dunia ya, dia itu bisa terlihat sopan di luar, tapi sebetulnya dia kasar dan manipulatif di dalam. Kalau kasih dunia itu, kalau kasihnya agama, itu dia hanya terlihat baik ke orang-orang yang dia ingin terlihat baik. Contoh nih, aku seseorang nih, dia di gereja sopan, di lingkungan pekerjaan dia sopan, dia baik. Tapi dia belum tentu di rumah juga sopan. Bisa jadi di rumah dia tidak bisa menjaga sikap dan perkataan. Tetapi orang Kristen atau orang yang memiliki kasih Allah di dalam dirinya itu harusnya bisa menjaga sikap dan perkataan. Bahkan terhadap orang yang menyakiti pun kita tetap bisa memiliki sikap, menjaga sikap dan perkataan, kita tetap bisa menjaga ketenangan hati, kita tetap bisa menjaga kelemah lembutan. Jadi spesialnya kasih agape yang pertama, kasih agape ini tidak mudah meledak, tidak cepat lelah, tidak pernah berkata, aku udah cukup sabar. Kasih ini tahu bagaimana tetap tenang saat disakiti, tetap mengasihi saat dilukai, dan tetap mengendalikan diri, bahkan saat dunia bilang kamu berhak marah. Jadi walaupun kita punya sejuta alasan untuk marah, kita punya sejuta alasan untuk menyakiti balik, kita punya sejuta alasan untuk meluapkan emosi kita, kasihnya Allah itu harusnya dia memutuskan untuk tetap tenang. Dia memutuskan untuk tetap mengasihi dan tetap bisa mengendalikan diri. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, spesialnya kasih agape dalam hal respon pada saat kita disakiti. Yang pertama, kasih agape itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau orang lain tuh seringkali ada satu kalimat nih, satu kalimat lagi-lagi yang sedang kita lawan di sini standar TikTok ya guys ya. Suatu kalimat yang sering diungkapkan dan dikumandangkan. Itu saya bisa mengampuni, tapi saya tidak akan melupakan gitu ya. Ada kan kayak seperti itu kan. Saya bisa mengampuni, tapi saya tidak akan melupakan. Kasih agape itu tidak boleh seperti itu. Kasih agape itu harus mengampuni sekaligus hati kita tetap mengasihi dia. Kasih kita kepada orang itu tidak berkurang dan tidak tidak bergeser sekalipun karena
rasa sakit yang dia timbulkan ke dalam hidup kita. Kalimat kedua, dan ini juga bahkan sering diucapkan di gereja nih, saat kita disakiti. Misal aku dijahatin sama orang. Oh, aku mengampuni. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita jangan membalas ketika kita dijahati. Lihat, tunggu saja pengadilan Tuhan. Tunggu saja dia nanti masuk neraka. Udah, tunggu aja dia masuk neraka dia. Kita nggak boleh membalas. Bagus sih. Dia nggak membalas tuh bagus. Tapi dia mendoakan orang lain masuk neraka. Itu juga belum standar kasih yang Tuhan ajarkan gitu loh. Berarti kita mengampuni itu hanya sekedar mengampuni secara pasif saja, tapi hati kita belum tulus mengampuni orang tersebut. Ya, kita masuk poin 2. Kasih yang sejati itu tidak senang melihat musuh kita jatuh, tidak senang melihat orang lain gagal. Kasih agape itu tidak ikut merayakan gosip, hoax, atau kejatuhan orang lain. Kasih agape itu juga menutupi segala sesuatu. Kejatuhan musuh kita itu bukan menjadi hiburan kita, bukan menjadi kesenangan kita. Tetapi kita justru harus melindungi, tidak menyebarkan aib, dan tidak mempermalukan orang lain, termasuk musuh kita. Bahkan kasih agape itu seperti ini, levelnya ya, yang seharusnya kita bisa mengasihi orang lain. Katakanlah, eh, ini amit-amit ya, jangan sampai terjadi dalam hidupku ya. Ini amit-amit ya. Katakanlah aku menikah nih, aku menikah. Terus suatu saat, istriku nanti itu selingkuh, terus nikah sama orang lain, terus kabur dari rumah, terus hilang aja dari rumah, menghilang pergi ke negara lain. Kalau kasihnya dunia, itu dia pasti bakal benci banget sama istrinya. Suatu saat, si mantan istrinya ini jatuh sakit. Kalau dunia, itu pasti dia ngomongnya gini, wih, kata salah siapa kamu menyakiti aku? Kamu menyakiti aku orang benar yang tersakiti. Wah, kamu udah dihukum oleh Tuhan, gitu ya. Itu kasih dunia. Tetapi kasihnya agape, itu sekalipun istrinya tadi udah pergi meninggalkan dia ke negara orang dan sudah menghancurkan keluarganya, ketika dia jatuh sakit, dia justru sedih karena kasihnya tidak berkurang sedikit pun karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh istrinya. Bahkan kasih tersebut aktif, dia tetap aktif, dia tetap mendoakan orang yang sudah menyakiti dia. Jadi kasih seperti itu yang harus kita tunjukkan karena Tuhan Yesus sendiri pun juga sudah menunjukkan itu kepada kita. Saatnya kita juga menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Ya, dia juga percaya dan mengharapkan segala sesuatu. Kalau dunia mengajarkan bahwa kita bisa cepat menyerah. Kalau kita melihat orang yang menyakiti kita, kita melihat orang yang bersalah kepada kita itu nggak berubah, langsung kita bisa beli label permanen. Orang itu nggak akan berubah. Tetapi orang yang memiliki kasih Allah di dalam dirinya, dia selalu yakin orang bisa berubah. Dia selalu memiliki pengharapan. Kasihnya itu tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Dia selalu meyakini yang terbaik dalam hati setiap orang. Dia selalu memiliki harapan bahwa semua orang itu bisa berubah. Jadi, spesialnya kasih agape yang kedua adalah kasih ini tidak hanya mengampuni dengan kata-kata, tetapi juga membebaskan hati dari kebencian. Ia tidak sibuk membahas kejatuhan orang lain, karena ia sadar dirinya pun pernah jatuh. Bahkan kepada yang menyakiti, kasih ini masih mampu berharap dan mendoakan yang terbaik. Ini standar kedua yang kita bisa pelajari dan kita bisa petik dari kasih agape. Seperti kita tadi ku bahas di disclaimer sebelum kita mulai sharing, standar ini sangat berat untuk diterapkan, bahkan hampir mustahil. Tapi kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau belajar bertumbuh, kita mau belajar menumbuhkan kasih ini dalam hati kita. Yang ketiga, apa spesialnya kasih agape dalam hal motivasi dalam berbuat baik? Kasih agape itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi betul-betul kalau dunia itu dalam mereka berbuat baik ya kepada orang lain, mereka selalu bersembunyi di balik bantuan itu dengan motif-motif.
motif-motif tertentu. Motif paling umum itu adalah aktualisasi diri. Kita berbuat baik supaya kita bisa dinilai baik sama orang lain. Tetapi kasihnya Allah itu harusnya tidak punya motivasi apapun dalam berbuat baik. Karena perbuatan baik kita sudah menjadi natur. Sama gini seperti ini. Olive misal. Olive itu makan 3 kali sehari, motivasinya apa? Ya nggak ada motivasi. Ya itu emang naturnya dia sebagai manusia harus makan 3 kali sehari kan. Nah begitu juga dengan kita orang Kristen. Kita berbuat baik itu nggak ada motivasi apapun, nggak ada tujuan apapun. Itu memang sudah menjadi natur kita, itu memang sudah menjadi habit kita karena kita sudah menjadi anak Allah. Artinya natur kita juga berubah begitu ya. Sehingga kita tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita tetap merendahkan diri, bahkan sudah banyak berkorban. Indikatornya ya, kita sudah bisa menerapkan ini atau tidak, itu adalah ketika kita sudah berbuat baik sama orang, ketika kita sudah mencurahkan tenaga untuk baik kepada orang lain, tapi kita tidak dihargai, tapi kita justru disakiti. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kita sudah tidak menggahkan diri? Apakah kita sudah tidak sombong? Apakah motivasi kita dalam mengasihi itu sudah betul? Apakah kita sudah merendahkan diri, bahkan saat sudah banyak berkorban? Jadi, dalam motivasi, dalam berbuat baik, kasih agape itu tidak berbuat baik untuk dipuji, untuk dibalas, untuk dilihat. Bahkan bukan karena dia merasa harus, tetapi kasihnya Allah, kasih agape itu harusnya dia berbuat baik karena itulah dirinya. Karena kasih itu sudah menjadi natur yang hidup di dalamnya. Ini harus harus kita renungkan dan kita harus perjuangkan supaya kita bisa bertumbuh di sini. Dan yang terakhir, apa spesialnya kasih agape itu dari sisi masa berlakunya. Kasih agape itu seharusnya sabar menanggung segala sesuatu. Kalau dunia, dia mudah menyerah saat keadaan menjadi tidak nyaman. Gitu ya. Tetapi kasih agape itu dia tetap bertahan dalam kasih, meskipun dia menderita, meskipun dia kecewa. Dan ditutup dengan ayat terakhir di 1 Korintus 13 ayat 8, kalau dunia, kasihnya itu bisa masa berlakunya habis, ketika batas kewajaran itu sudah terlewati. Tetapi kasihnya Allah, kasih agape itu tidak ada masa berlaku. Sama seperti kasihnya Allah kepada kita. Jadi dari sisi masa berlaku, kasih agape itu tidak mengenal masa berlaku. Ia tidak memudar karena kecewa, tidak menghilang karena disakiti. Kasih ini tetap ada dan bertahan. Karena kasih ini bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Allah yang kekal, yang tinggal dan hidup di dalam hati kita. Jadi kalau dirangkum, kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, tidak tergoyahkan, tidak dibuat-buat. Ia mengampuni tanpa dendam, berbuat baik tanpa motif tersembunyi, dan bertahan tanpa batas waktu. Bukan karena kita hebat mengasihi, tapi karena kasih Allah yang kekal telah hidup di dalam kita. Jadi kita memilih mengasihi bukan karena kita lemah, tapi karena kita kuat dalam Tuhan. Kita memilih bersabar karena disakiti, bukan karena kita tidak bisa membalas, tapi karena kita dipanggil untuk mengampuni. Kita tetap setia dalam relasi dan pelayanan, bukan karena semuanya berjalan mudah dan menyenangkan, tapi karena kasih sejati tidak bergantung pada suasana hati. Inilah kasih yang tidak dicari dunia, tetapi justru mengubah dunia. Ya, sangat sulit untuk menumbuhkannya, dan di sini aku lagi-lagi menyampaikan bahwa untuk bertumbuh dan mewujudkan kasih yang begitu indah ini, kasih yang begitu sempurna ini, kasih yang sangat sulit untuk diraih ini, kita tidak bisa meraihnya sendiri dengan kekuatan kita. Ayo kita berjuang, tumbuhkan kasih Allah di dalam hati kita. Hidup kita itu seperti power bank, teman-teman. Power bank itu tidak bisa mencharge HP kalau dia tidak diisi penuh oleh sumber listrik. Begitupun juga dengan kita. Kita tidak akan bisa mengasihi dengan benar, mewujudkan standar yang begitu indah tadi di slide-slide sebelumnya, kalau kita tidak dipenuhi dulu oleh Allah. Jadi yang pertama kita harus melekat kepada sumber kasih. Kita harus mengalami dia, kita harus mengalami Allah di dalam doa, dalam firman, di dalam komunitas. Sehingga kita melekat kepada sumber kasih. Ketika kita penuh di dalam Allah,
Ketika Allah memenuhi hati kita, baru kita bisa memberkati orang lain. Baru kita bisa menjadi sumber kasih bagi dan sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus melatih diri, mengasihi orang yang sulit dikasihi. Coba cek deh, kita ini selama ini mengasihi orang tuh yang cocok sama kita aja, yang sefrekuensi sama kita aja, atau kita mampu mengasihi orang yang dunia tuh sulit mengasihi dia. Dalam komunitas komsel ini misal, apakah kita peduli hanya kepada orang-orang yang udah dekat sama kita, yang udah istilahnya yang menyenangkan, yang populer di komunitas ini? Ataukah kita bisa mengasihi anggota-anggota komsel yang mungkin di lingkungannya sendiri dia tidak dikasihi? Apakah kita sebagai sesama keluarga bisa mengasihi semua orang yang ada di sini? Tidak membeda-bedakan mana yang populer, mana yang kurang populer. Di dalam pekerjaan, kalau kita punya teman yang dibully sama satu kantor, orang yang dia sulit dikasih orang lain, apa kita bisa menunjukkan kasih ke dia? Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, ketika kita melihat ada teman yang kurang populer, misal ini dia dari suku tertentu mungkin yang dijauhi misal, atau dia dari latar belakang keluarga ekonomi yang kurang mampu, emang kita bisa menunjukkan kasih kepada dia. Kita harus latih diri mengasihi orang yang dunia itu sulit mengasihi dia. Dan yang ketiga, ini yang sangat powerful ya. Teman-teman dalam doa, kita harus terbiasa dalam mengucapkan kegagalan kita secara detail di hadapan Allah dalam doa. Jadi kalau doa itu jangan hanya sekedar mengucapkan kata-kata yang apa ya, formalitas gitu ya. Tuhan ampuni saya atas kesalahan saya yang kami buat. Kami akui bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya, itu baik, tapi kurang kurang detail gitu loh. Allah ingin kita bisa mengucapkan kegagalan kita dalam mengasihi secara detail di hadapan Allah. Tuhan itu disenangkan loh kalau kita bisa bisa bilang di hadapannya ya. Tuhan maafkan Thomas hari ini. Thomas hari ini tidak tulus dalam membantu sama. Thomas hari ini kecewa Tuhan ketika si A tidak membalas kebaikan Thomas. Berarti Thomas selama ini tidak tulus Tuhan. Thomas minta maaf di hadapanmu dan Tuhan ubah Thomas ya Pak. Ini doa yang powerful dan Tuhan pasti sangat digerakkan kalau kita bisa secara rutin mengucapkan kegagalan kita secara mengasihi, secara detail dalam Allah secara doa. Jadi kasih agape itu tumbuh ketika kita tinggal dekat dengan Sang Sumber Kasih. Berlatih, melatih hati kita mengasihi mereka yang paling sulit dikasihi, dan dengan rendah hati menilai diri setiap hari di hadapannya dalam doa. Jadi, yuk teman-teman HN3 kita grow in love bersama, kita berjuang bersama supaya kita masing-masing anggota di sini memiliki kasih yang utuh, kasih yang berasal dari Allah sendiri. Oke. Nah, hari ini mungkin setelah itu kita foto bareng dulu ya. Habis foto bareng mungkin kita langsung lanjut activity ya.